Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwajihi wa sahabatihi wa tabi'in walidayya wa liwalidikum wa amwatina wa ammatikum wa limasyayikhina wa masyayikhikum. Sunnilamu al-fadl kitab bi barakatihi wa karamatihi sallallahu al-barakata wasyafa'ah wal ijazah wassalam syaulillahi lana wa lahumul fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai Sa'ad bin Abi Waqqas masih lanjutan ya. Sekarang adalah kisah perang Qadisiyah. Ma'rakatul Qadisiyah. Perang Qadisiyah. Qadisiyah itu sebuah tempat dekat dengan Kufah, Irak ya. Namanya Qadisiyah. Ini perang paling penting ya, di mana kaum muslimin setelah mengalahkan perang Qadisiyah itu terus membuka berbagai kota-kota di Irak dikuasai oleh kaum muslimin. Perang Qadisiyah itu terjadi pada tanggal 13 Sya'ban tahun 15 Hijriah. Tanggal berapa, Pak? Tuh kan, pikirannya mana-mana kamu kayak kadia-kadia. 13 Sya'ban tahun 15 Hijriah. Oke. Kenapa dianggap pertempuran penting? Ini pada waktu itu khalifahnya dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang berada di Madinah. Ya, kemudian mengadakan ekspansi wilayah mau menaklukkan Irak. Oke, terjadinya perang Qadisiyah. Qadisiyah itu sebagai pertempuran penting karena setelah perang Qadisiyah terjadi, kemudian Islam mulai menyebar melebar kemana-mana kekuasaannya. Dah. Kataba Amirul Mukminina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ila ummalihi fi jami'i atrafid daulatil islamiyatil mutaramiyah an arsilu ilayya jami'a man kana lahu silahun aw farasun aw najdatun aw sahiba syi'rin aw khatabatin aw ghairiha mimma yujdi fil ma'arakah. Sayyidina Umar bin Khattab memobilisasi pasukan, menulis sebuah surat yang beliau kirim ke berbagai wilayah kekuasaan Islam, dikirim ke para pemimpin-pemimpinnya untuk bersiap-siap mengadakan ekspansi wilayah. Nah, kata Sayyidina Umar, orang-orang kayanya orang Islam dimanapun berada di wilayah-wilayah yang sudah dikuasai,
pemerintahan-pemerintahan Islam agar menyiapkan silah, persenjataan, farasun, kuda-kudanya disiapkan. Kita akan perang. Siapapun yang punya di wilayah itu masing-masing di bawah kekuasaan khalifah, yang punya ahli syair, kumpulkan. Dulu Pak, perang itu bawa orang-orang yang memang ahli-ahli syair. Orang Arab itu senang syair, senang syair, senang puisi, syair. Dan mereka mencari orang-orang hebat tentang syair, mengarang syair, kemudian menjadi media untuk memberikan semangat juang. Gitu Pak. Kalau di Indonesia misalkan kita tahu ada ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton gitu ya. Hubbul waton minal iman wala takun minal hirman. Inhadu ahlal waton, bangkitlah wahai gitu ya. Nah, itu untuk membangun semangat, memberikan semangat juang. Mereka biasa membuat larikan-larikan syair. Jadi di zaman dulu sudah ada syair-syair yang dibuat, yang digubah ya. Masalah cinta, masalah perdamaian, masalah perjuangan sudah ada. Nah, Sayyidina Umar, orang-orang ahli syair dikumpulkan. Suruh membuat syair-syair perjuangan. Yel-yel perjuangan. Syair-syair perjuangan. Kemudian au khotobatin, orator-orator. Khitobah, khotib. Jadi itu orang yang orator itu Pak. Khotib itu orang yang berkhutbah. Kalau khitbah itu ngelamar, namanya khitbah bahasa Arabnya. Pakai kho juga sama. Kalau khutbah ya pidato. Khotib orang yang pidato. Khutbah itu ahli-ahli pidato. Khutbah. Kalau khotib yang khutbah, yang pidato. Oke, khutbah. Tapi kalau khitbah pakai kasroh, maknanya ngelamar. Khitbah ke perempuan, lamar namanya khitbah. Makanya kalau bahasa Arab ditulisnya sama tulisannya itu khotbah ta terakhirnya. Ini macanya apa ini? Khutbah apa khitbah? Kalau khitbah ngelamar. Kalau khutbah ya pidato. Jauh sekali kan? Salah kasroh sama fathah saja. Maknanya jauh kene kan gitu. Makanya kalau ada bahasa Arab, ini biasanya akan terkait dengan siyakul kalam istilahnya. Yaitu rentetan kalimat atau pembicaraan yang sedang dibahas gitu. Wah ini lagi cerita mau mau ngelamar atau mau anu. Nah, itu pada khutbah ini. Selesai khutbah ada lagi kan khutbah nikah gitu. Ini tulisannya sama padahal khutbatun nikah ada. Kalau khutbatun nisa ngelamar perempuan, khutbatun nikah khutbah untuk pernikahan. Kalimatnya sama. Tulisannya sama. Harokatnya berbeda, maknanya jauh kayaknya. Au ghairiha atau apapun saja yang membuat dia untuk menyemangati perjuangan. Soalnya umat Islam sedikit waktu itu. Jadi Sayyidina Umar, siapa yang punya kuda bagus-bagus kumpulin. Senjata diasah. Pedang, golok, parang kalau di sini beruncing lah, apalah celurit, apa bela buat anaknya, semua yang punya persenjataan siapkan. Kita akan membuka Kufah. Oke, Irak. Laqad ittakhadha al-Faruq radhiyallahu anhu qararan. Faruq itu Sayyidina Umar ya, Al-Faruq. Kalau Abu Bakar apa? As-Siddiq. Kalau Utsman Utsman terkenalnya, ya Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Dzunnurain. Utsman itu Dzunnurain. Orang yang punya dua cahaya. Karena beliau istrinya dua-duanya putri Nabi, ya. Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Ya, Ummu Kulsum meninggal, dikasih lagi sama Nabi, nih Ruqayyah. Jadi dua putri Nabi dinikah oleh Sayyidina Utsman, tapi setelah kematian kakaknya dikasih lagi. Setelah mati lagi nih istri yang kedua nih. Ruqayyah kata Nabi, andaikan aku punya anak lebih lagi, perempuan banyak aku kasihkan lagi ke Utsman. Sayyidina Utsman itu kaya raya, ganteng, bersih, akhlaknya luar. Sebelum Islam itu sudah terkenal, dermawannya, pendiam, Sayyidina Utsman.
Semua jadi idola, bukan hanya laki-laki, perempuan, apalagi bukan hanya perempuan, laki-laki pada mengidolakan karena akhlaknya luar biasa. Itu Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Itu idola. Udah konglomerat gitu. Udah kaya, orang yang enggak sombong, dermawan. Itu sebelum Islam itu. Siapa yang tidak kepincut hatinya? Laki-laki pada datang, ya memanfaatkan kekayaannya karena orangnya dermawan. Apalagi perempuan, cewek-cewek kan, udah ganteng, putih, bersih, tidak pernah mabuk. Enggak kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya memang pemabok, tukang preman, ya preman lah. Jadi itu preman, itu asli itu preman. Kalau bahasa kita mah preman. Nah Umar bilang sendiri, saya dari kecil itu oleh orang tua dilepas di Badiah. Di Badiah, saya itu angon baik, membunuhin apa baik. Makanya tidak pernah takut kepada siapapun. Umar itu ngomong sendiri, saya itu tidak pernah ada takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Sayyidina Umar sholat malam habis isya sampai subuh, nangis sesenggukan sampai tetangganya mendengar ada suara. Sedang apa? Sayyidina Umar sedang sholat, mengulang-ulang kalimat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ingat akhirat, Pak. Saking takutnya. Itu kalimat itu diulang-ulang oleh beliau dalam sholat malamnya. Sesenggukan menangis, takut di akhirat. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah Ats-Tsani, yang Kanjeng Nabi pernah dawuh, ittadu billadaini, ikutlah dua orang setelahku min ba'di, Abu Bakrin wa Umar. Ikutlah dua orang sepeninggal aku, Abu Bakar dan Umar. Segitu dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu istimewanya di mata Rasul. Tapi kalau ingat akhirat, luar biasa takutnya. Sayyidina Umar. Segitu garangnya, Pak. Takut kepada Allah. Takut banget. Makanya ada hadis Nabi, barang siapa orang yang hidup di dunia ini tidak pernah merasa takut kepada Allah, nanti di mahsyar, di akhirat nanti akan Allah berikan rasa takut yang sangat. Takut yang sangat. Barang siapa yang di dunia ini selalu merasa takut kepada Allah, kata Nabi, ammanahullahu ta'ala yaumal mahsyar. Nanti Allah akan memberikan rasa aman, tenang, damai, santai, happy. Nanti di akhirat, nanti di mahsyar. Tenang. Orang yang selalu diliputi rasa takut kepada Allah di dunia ini, nanti di yaumil qiyamah, di mahsyar, menunggu hisab, menunggu mizan, menunggu buku, dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, santai, tidak ada ketakutan sedikit pun di akhirat nanti. Tapi sebaliknya, orang yang tidak pernah merasa takut kepada Allah di dunia ini, perilakunya, kata-katanya, semuanya tidak menunjukkan dia takut kepada Allah, tidak pernah takut kepada Allah, nanti di akhirat akan diberikan ketakutan yang luar biasa di akhirat nanti. Nah, Sayyidina Umar begitu takutnya kepada Allah, nanti di akhirat aman itu, akan diamankan oleh Allah. Nah, Umar radhiyallahu an. Sekarang perang Qadisiyah, Umar bin Khattab. Laqad ittakhadha al-Faruq radhiyallahu anhu qararan. Qarar itu keputusan, qarar, takrir. Bi ayyakhudha harban diddal Fursi. Menetapkan akan adanya pertempuran dengan pasukan Persia. Fursi. Fursi itu maknanya Persia. Persia itu sekarang Iran lah. Asbihan Iran. Itu Iran itu Persia dulunya. Oke. Tutihu bidaulatihim wa tahdimu arsyahum wa taqtali'u judhural wathaniyah min wajhi hadhil am. Kita akan bertempur dengan pasukan Persia. Kita akan kirim pasukan ke sana. Faja'alat wufudul mujahidin tatadaffaq ilal Madinah min kulli hadabin wa sabin. Para tentara-tentara elit Kopassus dari berbagai wilayah Islam didatangkan, pasukan-pasukan elit. Kumpulnya di Madinah. Min kulli hadabin wa sabin, dari berbagai wilayah datang. Semua pasukan datang, termasuk para mujahidin yang tidak masuk dalam daftar sebagai tentara. Semua yang pengen membela Islam. Ormas-ormas yang punya pasukan perang, Banser, masuk gitu. Semua dikumpulkan.
Karena waktu itu membutuhkan tentara yang banyak. Walamma takamat hadhil wufud arada Faruq ayyakunahu ala ra'si hadzal jaysh. Ketika meeting, Umar mengatakan, perang kali ini, Umar kan sebagai khalifah, pimpinan pusatnya. Perang kali ini aku sendirinya akan menjadi komandannya langsung, kata khalifah. Walakinna ahla ra'yi wasyura min kibaris sahabah nasahul khalifata bi alla yakhruja bi nafsihi wa ayyan tadiba ghairuhu liqiyadil jaysh. Ketika mereka meeting dan Umar mengatakan saya akan pimpin langsung dalam perang ini. Tetapi dalam meeting itu berbeda pendapat. Gimana pendapat kalian? Kata Umar. Semua tidak ada yang setuju. Sayyidina Umar, walakin ahla ra'yi wasyura min kibaris sahabah, para pembesar sahabat, nasahul khalifah, memberikan masukan kepada khalifah. Nasahu nasihat, gitu. Bahasa Arabnya nasihat itu bahasa Arab itu nasihat. Nasihat. Saran. Bi Allah yakhruja bi nafsih. Sudah atos panjenengan sampean ulah ikut-ikutan, ulah milu-milu di dia baik. Di Madinah. Enggak usah ikut terjun perang. Wa ayyan tadiba ghairahu liqil jaysh. Serahkan kepada yang lain saja. Sampean tetap menjadi khalifah, presiden, diam di sini. Suruh orang lain untuk memimpin peperangan ini. Wa ba'da musyawarat waqa'al ikhtiyar. Setelah selesai musyawarah, musyawarat itu musyawarah apa? Bahasa Arab lagi. Ya. Orang Indonesia musyawarah. Itu musyawarah. Bisa musyawarat bentuk plural, musyawaratun bentuk tunggalnya. Sama musyawarah bahasa Arabnya itu. Orang kita bilang musyawarah. Oke, sama aja. Nasihat, bahasa Arab kan? Nasahu, nasihat, saran, sama. Wa ba'da musyawarat waqa'al ikhtiyar. Rupanya ini berkali-kali meeting ini. Apa namanya? Polling ini. Enggak ketemu-ketemu akhirnya yang jadi pemimpin siapa gitu. Karena ada berbeda pendapat juga di situ. Ya udah Sayyidina Umar saja ada yang, tapi mayoritas ternyata tidak mendukung sang khalifah untuk terjun sendiri ke medan tempur sebagai komandannya. Mereka setelah musyawarah beberapa kali pertemuan, waqa'al ikhtiyar, maka jatuhlah pilihan ala Sa'ad bin Abi Waqqas, kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Fastada'ahu Umar wa aqada lahu liwa al-jaysh. Okelah kalau begitu, sesuai dengan musyawarah kesepakatan bahwa yang akan menjadi pemimpin pasukan umum, panglima perang dalam perang Qadisiyah ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian bendera disiapkan, serahkan ke Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Walamma hammal jaysu bil khuruji minal Madinah. Ketika pasukan kan terkonsentrasi di Madinah. Ketika mereka akan keluar dari Madinah, waqafal khalifah Umar radhiyallahu anhu yuwaddi'ul qaida wa yusihi qaila. Kemudian Umar radhiyallahu anhu yuwaddi'ul qaid, melepas pemimpin, qaid. Itu pemimpin mananya, qaid. Pemimpin KM, kalau di sekolah mah KM tuh namanya qaid. Qaid. Wa yusihi qailan, dan memberikan wasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Sa'ad, la yaghurrannaka minallah an qila khalu Rasulillah wa sahibu Rasulillah. Fa inna Allah azza wa jal la yamhu sayyi'a bis sayyi' walakinnahu yamhu sayyi'a bil hasanah. Ya Sa'ad, inna Allah laysa bainahu wa baina ahad nasabun. Dengar baik-baik. Nasabun illa ta'ah. Fannasu syarifuhum wa wadi'uhum indallahi sawa. Sawa itu Pak, sama, sawa. Allahu rabbuhum wa hum ibaduhu yatafadhaluna bittaqwa wa yudrikuna ma indallahi bitta'ah. Fanzur al-amr alladhi ra'aita an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faltazimhu fa innahu al-amru alladhi yajibu infadhuh. Paham ya? Dah, paham, lanjut. Paham enggak tadi saya ngomong? Enggak dong, terjemahin lagi. Ya Sa'ad, la yaghurrannaka minallah. Jangan kamu tertipu. Khulullah, khulu Rasulillah, sahibu Rasulillah. Nih,
pamannya Rasul. Karena memang masih ada sedulur dengan Rasul. Anak pamannya Rasul. Wasahibur ini sedulurnya Rasul. Gitu. Jangan kamu tertipu dengan pengaku-akuan itu. Karena kan sudah pernah saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa Sa'ad ini larikannya dari Bani Zuhrah. Dari ibu Aminah. Ibunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bani Zuhrah. Zahra, Aminatus Zahra. Nah ini dari Bani Zuhrah ini. Satu klans dengan Nabi. Nah, makanya dia merasa, kata Umar, jangan pernah merasa bangga ini sebagai keluarga Nabi. Sama turun ke sana. Nah, ingat, la yamhus sayyi bis sayyi. Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tapi Allah menghapus keburukan dengan kebaikan. Ya Sa'ad, innallaha laisa bainahu wa baina hadin nasabun. Sesungguhnya Allah tidak ada antara dia dan makhluknya satu dengan yang lain. Ya, makhluk ini tidak ada masalah nasab bagi Allah. Illa ta'ah, kecuali lihat ketaatannya kepada Allah. Saya maturan Raden, saya maturan Ningrat, saya maturan Rasul, saya maturan Kiai, saya turun Anjengan. Tidak dilihat dari itu. Tapi bagaimana kamunya, bagaimana kitanya, bukan apa namanya? Laisal fata mayyaqulu kana abi, walakinnal fata mayyaquluha anada. Bukan seorang pemuda yang mengatakan, ini bapakku, ini luhurku, ini kakekku. Bukan. Tapi dia yang berani mengatakan, ini aku. Bukan leluhurnya. Kalau justru harusnya, kalau leluhurnya ulama, bagaimana dia harus bisa menjadi ulama seperti leluhurnya? Kalau leluhurnya itu orang alim, orang soleh, harus soleh. Kayak gitu, Pak. Bukan hanya bangga, tapi kita tidak bisa mewarisi apa yang telah leluhur kita tancapkan, torehkan. Kalau kita orang soleh, maka kita harus soleh. Seperti itu. Kecuali taat yang dilihat oleh Allah. Bukan nasab. Kata Umar nih. Fannasu syarifuhum. Wawabi'uhum indallah sawa. Manusia itu kemuliaannya, posisinya, kedudukannya indallah sawa. Dalam pandangan Allah sama. Orang miskin yang rajin taat kepada Allah justru lebih utama daripada orang kaya raya yang jauh dari Allah, tidak pernah sujud kepada Allah. Hina di pandangan Allah. Mungkin di pandangan manusia karena kekayaannya, karena jabatan yang dimiliki, dia seorang pejabat negara, orang pada takut, orang pada hormat, orang pada segan. Tapi ketika dia lupa, lalai kepada perintah-perintah Allah, menabrak larangan-larangan Allah. Sementara ada di tetangganya yang jauh di sana, orang yang nggak punya, tapi rajin sholat, ibadah, taat kepada Allah. Di sisi Allah, jauh itu lebih mulia di sisi Allah. Allahu rabbuhum wa hum ibaduh. Yatafadhaluna bittaqwa. Semua orang itu adalah hamba-hamba Allah. Tidak ada yang satu dan lainnya lebih tinggi kecuali yatafadhaluna bittaqwa. Kecuali dengan takwa mereka lebih di sisi Allah. Wa yudrikuna ma 'indallah bitta'ah. Orang menemukan Allah, wusul ilallah, ketemu ridhonya Allah, ketemu maghfirahnya Allah, ketemu cinta Allah hanya dengan bitta'ah, dengan mentaatinya. Fangduril amr alladhi ra'aitan nabiyya sallallahu alaihi wasallam alaihi faltazimhu. Coba kau lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ajaran-ajaran diterapkannya, bagaimana teladan beliau, bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita ketawaduannya, apanya. Walaupun bisa saja Rasulullah minta gunung jadi emas, bisa. Jibril pernah mengatakan dirubah jadi emas, bisa. Tapi Rasul tidak mau. Tawaduknya, kanjeng Nabi, sopan santun adabnya, Nabi. Ini turunannya. Gimana? Kalau Nabi tawaduknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Kata-katanya selalu membuat orang bahagia, senang. Orang tuh nggak pernah ada jengah ketika duduk dengan Nabi. Senang semua, nggak pernah mau pisah dengan Nabi. Karena katakannya tidak pernah menyinggung, katakannya selalu meneduhkan. Selalu mendamaikan. Sehingga para hadirin selalu senang, tidak mau bubar, selalu pengen ketemu. Tidak pernah menyakiti, tidak pernah menghardik, tidak pernah mencela. Itu Rasulullahnya. Nah kalau kemudian ada umatnya, ada yang ngaku-ngaku keturunannya
kata-katanya, perilakunya jauh dari Rasulullah. Jangan diambil. Kita mencontoh Rasul. Makanya ini falangduril amr alladzi ra'aitan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kamu lihat Nabi saja sudah. Fa innal amr alladzi yajibu infadhu. Thumma madha Sa'ad. Setelah diberikan oleh Umar masukan, thumma madha Sa'ad wa askara bi jaishihi fil Qadisiyah wa huwa makan bil qurb minal Kufah. Yaitu tempat namanya Qadisiyah, dekat dengan Kufah, Irak. Berangkat pasukan dengan tentaranya Sa'ad. Wa hunaka, dan di sana aqamal jaishu tahayyuan limulaqatil fursil ladzina hasyadul hasyud. Dan mereka di Qadisiyah menjumpai di sana ketika dikirim utusan berapa banyak pasukan musuh yang sudah datang, yang sudah siap. Ternyata wa kana adadul fursi, pasukan Persia saat itu yauma idzin aktsara, lebih dari min mi'ati alfi muqatil. Min mi'ati alf muqatil. Berapa mi'ati alf? Berapa? Senang barang. Mi'ati alf berapa? Mi'ah berapa mi'ah? Mi'ah. Taunya wahidun, satu. Itani, dua. Mi'ah. 100. Alf berapa alf? 1000. Nah, pasukannya ada berapa sih? Mi'ati alf muqatil. Muqatil pejuang. Pasukan. 100.000 pasukan musuhnya. Mi'ati alf. Makanya kalau bahasanya sejuta, alfu alf. Double Pak. Bukan 1000.000, bukan. Alfu alf. Ya, alfu alf itu sejuta. Ya benar, kata 1000 ada 1000 gitu. 1000-nya 1000 ya sejuta. Bahasa Arabnya alfu alfin. Alfu alfin. Itu sejuta. Kalau mi'ah itu 100. Mi'ati alaf, 100.000. Amma jaisul muslimin, sedangkan pasukan Islam, falam yatajawaz, tidak lewat thulutha hadzal adad. Tidak lewat dari sepertiganya jumlah musuhnya. Berarti berapa itu? Tidak kurang dari sepertiganya. Tidak. Ya kalau sepertiganya berapa dari 100.000? 300 sekian kan? Itu kurang dari itu. Katakanlah berarti ya 25.000 lah. Sekitar segituan pasukan muslim. Sementara musuhnya 100.000. Mungkin dari awal banyak amat gitu. Belum ketemu musuhnya. 20.000. Wah, kudanya. Siapkan kuda, pedang. Siap semua. Lihat teman kanan kiri. Ya Allah, banyak banget. 25.000 lebih kan. Wah, bakal menang. Bismillah, semangat. Berangkat menuju ke Irak. Diutus dulu berupa utusan. Coba tengok. Pasukan musuh sudah datang belum? Udah datang. Walah, banyak banget. Lebih banyak lagi. Laporan komandan. Udah datang. Udah siap semua, senang. Wah, kita banyak kan. Tenanglah. Keroyokannya banyak kan. Ternyata musuhnya jauh di atas itu. 100.000. Berarti satu orang harus menghadapi berapa orang ini? Lah, sudah. Akhirnya ketemu dengan mereka. Qabla ayyabda al-qital. Sebelum terjadi pertempuran. Qital, ma'rokah. Kalau tadi saya baca judulnya ma'rokah. Ma'rokah itu perang. Sama. Al-qital, peperangan. Sama Pak. Al-harb, perang. Bahasa Arab itu. Kalau berusaha kan perang. Baik. Atau peperangan, pertempuran ya. Pertempuran. Kalau di bahasa Arab, al-harb, al-qital, al-ma'rokah. Itu sama, itu maknanya perang. Kalau di sini kalimatnya al-qital. Tadi judulnya ma'rokah, perang. Di sini perang juga sama. The battle of Qadisiyah. Nanti perang terjadi di Qadisiyah nih. The battle of war. Arsala Sa'ad wafdahu ila Rustum. Nah nih. Kemudian Sa'ad mengirim seorang utusan untuk menghadap, sebelum perang ini, menghadap komandan pasukan musuh namanya Rustum Fakhruzad. Siapa Pak? Rustum. Kalau orang Indonesia kan Rustam. Ini Rustum. Rustum Fakhruzad. Itu panglimanya, pemimpin pasukan perang musuh. Dikirim ke sana membawa suratnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yungziruhu bil Islam awil jizyah awil qital. Gaya itu isinya nih, memberi peringatan. Saya minta kalian masuk Islam saja.
Sa'ad bin Bas nih. Masuk Islam. Nggak bakal menang. Gitu. Bahasanya kalau gitulah. Masuk Islam aja. Awil jizyah. Atau baru peti jizyah. Pajak. Dah nyerah. Tanda penyerah. Pilihannya 3. Masuk Islam. Atau bayar pajak. Jizyah tebusan. Untuk mengaku kalah. Pengakuan kalah. Atau yang ketiga perang. Faradda Rustum ala risalat Sadrat dan qabiha. Dibaca oleh Rustum Farazad suratnya. Rustumnya ketawa. Surat model apa ini? Sobek, brand. Sobek Pak, Rustum. Lempar. Masuk Islam nggak mau, baca berpajak. Sorry ya, perang kata Rustumnya. Waduh. Wasakhira min wafdil muslimin. Akhirnya sudah kembali utusan itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Datang ke sana. Falamma wasalal khabar ila Sa'ad. Cerita. Gimana kata Sa'ad? Surat saya udah dibaca belum? Atos juragan. Terus naon? Aduh, eta kertas disobek-sobek. Dipicen, kurang sobek dibuang. Oke. Qala lahum. Oh, kata Sa'ad begini ke pasukannya. Abshiru. Faqad a'tana Allah aqalida mulkihim. Semangatnya, Pak. Bahagialah kalian semua. Ini kalian bergembira bahasa itu. Ada kabar gembira untuk kalian semua wahai pasukan. Kita sekarang akan merebut kekuasaan Persia. Kayak gitu. Kita akan mendapat ghanimah besar saat kali ini. Kan milihnya kan perang. Daripada pajak lebih tebusan lebih banyak. Ini ghanimah. Kita akan dapat ghanimah besar. Kita akan menang lawan Persia. Itu kata Sa'adnya. Milih perang. Kebenaran ini. Sekalian kerajaan mereka, istana mereka kita akan ambil. Gitu kalau menang. Wasta'addal jaishani. Kemudian 2 pasukan bersiap-siap. Lil qitali untuk bertempur. Wa khotoba. Nah, dan berpidatolah Sa'ad fi jaishihi. Sa'ad di depan tentaranya. Mobilisasi tentara pasukan. Yastaghfiruhum. Wa yudzakiruhum bizuhdi fid dunya. Wal iqbalu alal akhirah. Berpidato. Mengingatkan kepada mereka tentang zuhud. Dalam masalah dunia. Dan wal iqbal alal akhirah. Dan selalu terpatri hatinya ke akhirat. Andaikan menang. Jangan rebutan. Gitu. Zuhud dalam perkara dunia. Kalau menang, pasukan perangnya menang, akan mendapatkan berbagai banyak harta rampasan. Emas apa jauh itu, dinar, macam-macam. Nah, jangan sampai serakah. Jangan rebutan. Ya. Tentang zuhud fid dunya wal iqbal al akhirah. Wa kanat kalimatus sirr. Dan kalimat rahasia. Fi hujumil muslimin. Dalam peperangan kaum muslimin. Ala a'daihim. Melawan musuh-musuhnya adalah hiya kalimat Allahu Akbar. Ada kalimat Allahu Akbar. Siap. Pasukan. Siap. Takbir. Kayak gitu loh Pak. Takbir ini kalimat perjuangan. Sejak zamannya Nabi. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Wa ma hiya illa. Perang terjadi. Perang itu 3 hari. Perang Qadisiyah itu selama 3 hari. Istirahat tapi bukan 24 jam non-stop. Pagi sampai sore stop. Leren dulu, istirahat, masak-masak, makan, sholat malam, doa, besok siap lagi. Gitu tuh Pak. Kayak perang Siffin itu, kayak gitu. Balik ke barak-barak masing-masing. Udah maghrib nih, udah maghrib. Wah. Di sana sholat musuhnya. Perang Siffin kan Islam sama Islam, ya kan? Pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pasukannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka muslim semua. Di sana ada sahabat, di sana sahabat Nabi. Mereka sholat. Yang ini minta kepada ya Allah berikan saya kemenangan. Di sana ya Allah berikan saya kemenangan gitu. Besok ketemu lagi Allah Akbar sana, Allah Akbar. Ya perang saudara waktu itu kan. Nah, kalau ini enggak nih melawan pasukan Persia. Akhirnya terjadilah peperangan. Wa ma hiya illa lahadzat. Tidak lama kemudian hatta bada'atil ma'rakatu. Mulailah perang. Wastabakal jaishan. Keduanya saling berhadapan dan saling perang. Wal tahamat torfani. Saling bertemu. Walam tambi
illa ayyamun ma'dudah hatta ja'alallahu nasra lil muslimina ala a'daihim. Tidak sampai lebih 3 hari kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar. Di sini illa ayyamun ma'dudah, hanya hitungan hari. Dalam kitab yang lain saya baca ini hitungan beberapa hari. Itu hanya 3 hari, perangnya 3 hari ternyata. Di sini nggak ada. Dalam beberapa hari menanglah kaum muslimin. Dalam kitab lain 3 hari peperangannya. Wa qabada ahadus sahabah ala qaidi jaisil furs Rustum. Salah seorang pejuang Islam memenggal kepala Rustum. Fa'ardahu qatilan wa qata'a rasah, memenggal kepalanya. Wa idza bi ra'si Rustum marfu' ala rimahil muslimin. Rimah itu apa? Rimah tuh. Tombak. Panah. Ditusuk kepalanya, Pak. Putus tuh. Terus dinaikkan ke atas. Di depan dia marfu'an ala rimahil muslimin al-amrul ladzi awqa'a, dan itu memberikan ketakutan besar kepada para musuhnya. Udah Taisa. 3 menit maya. Doa ya, habis selesai. Udah, nanti aja. Ya, akhirnya memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Pasukan musuh ketakutan luar biasa. Akhirnya semangat juang mereka kendor ketika komandannya sudah terlihat kepalanya doang, nggak ada badannya. Itu bos kita. Wah, lemah mereka. Kaum muslimin semakin semangat. Komandannya sudah mati. Akhirnya peperangan tidak seimbang. Pasukan yang banyak itu kocar-kacir. Karena pasukan Islam, mereka terdesak, mundur terus. Wah, pada tunggang langgang, yang lari-lari, yang ketangkep, yang mati. Wah. Humma wallau al-adbar. Kemudian mereka pergi, mereka mundur. Yang sebagian yang selamat. Wasadaqallahul azim. Maha benar Allah yang agung. Idh yaqul, ketika Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Pertolongan Allah datang kepada orang beriman. Jumlah yang sedikit sepertiganya itu bisa mampu mengalahkan musuh yang besar. Tapi nanti ya, cerita selanjutnya, mereka mundur, kalah, mereka menghimpun kekuatan lagi nanti di beberapa. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, baca doanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.